iki lho, kakean PPKM dan rungono rego lombok murah dibabati ae. Yo. Nggih, murah. Babati ndo, entek nih iki wis. Akan Pengembangan komoditas pertanian strategis menuju Indonesia sebagai lumbung pangan dunia 2045 terus dilakukan. Salah satunya dengan merombak sistem pertanian lama menjadi modern. Tanamkan nilai-nilai ketangguhan dan semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama menempuh jalan penuh tantangan agar tercapai masa depan Indonesia yang lebih baik. Mau pertanian Indonesia berjaya? Yuk selalu bangga buatan Indonesia. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kita bisa berada berkumpul di sini ya dalam rangka mendampingi kunjungan kerja dari Komisi 4 untuk melihat bagaimana situasi kondisi percabean, bukan cabai-cabean, percabean. Jadi tadi malam saya baru saja juga diminta TV Ibu Ketua, ya saya juga berbicara dengan teman Komisi 4 Pak Ansi Lema ya di bisnis forum di buat terkait dengan cabai. Jadi cabai ini memang unik, petaninya unik, ya, dan konsumennya Indonesia juga unik. Kenapa saya katakan petaninya unik? Rata-rata petani cabai ini fanatik, ya, fanatik dengan komoditas cabai. Fanatik itu bagus, tapi bisa menimbulkan satu masalah, ya, terutama kalau terlalu fanatik terhadap satu jenis varietas. Nah, cabai ini rawan penyakit. Kalau varietasnya yang digunakan itu terus, ya. Karena saya pernah melakukan kajian di Kabupaten Blitar dan Kediri, pernah suatu saat kena virus begini yang luar biasa masif. Ternyata memang karena petaninya cenderung menggunakan satu jenis varietas, akhirnya serang penyakit. Nah, yang unik yang kedua dari konsumen Indonesia ini unik. Ya. Sebagian besar konsumen Indonesia ini menggunakan cabai segar untuk dikonsumsi, bukan cabai olahan, ya, tapi cabai segar, bukan cabai kering, cabai segar. Dan hanya di Indonesia yang konsumennya seperti itu. Rata-rata di luar negeri itu sudah banyak guna cabai olahan. Inilah yang harus kita edukasi ya kepada masyarakat, sosialisasi ya agar yuk jangan terus-menerus menggunakan cabai segar, tapi sekali-kali menggunakan juga cabai olahan, cabai kering, ya, supaya karena cabai ini akan berfluktuasi dan dinamikanya pasti seperti itu setiap tahun. Ada masa-masa cabai itu produksinya tinggi, ada masa-masanya produksinya rendah. Nah, ini merupakan satu fenomena yang terus di Indonesia berlangsung setiap tahun. Bagaimana pemerintah menyikapinya menjadi satu pertanyaan. Ya, bagaimana pemerintah menyikapinya supaya tidak terjadi fluktuasi seperti ini. Pemerintah sudah menyiapkan Bapak Ibu semua yang namanya manajemen pola tanam untuk cabai. Kami ini sudah siapkan dan setiap tahun itu sudah disosialisasikan, setiap bulan bahkan, ya, sudah disosialisasikan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Bagaimana cabai 3 bulan, 4 bulan ke depan kira-kira akan bergejolak atau tidak? Seperti apa? Jadi manajemen pola tanam ini penting Bapak Ibu semua, karena ya ada daerah-daerah yang surplus, ada daerah-daerah yang defisit, ya, yang memang sering bergejolak itu terutama di daerah-daerah surplus. Kenapa? Surplusnya memang banyak sekali. Sebagai contoh, Bu Ketua memang di Kediri ini untuk cabai, ya, kalau tidak salah luasannya untuk cabai rawit sama cabai besar itu sekitar 9 ribuan hektar kalau tidak salah. Nah, dan ini untuk memenuhi masyarakat Kediri itu udah jauh
ya jauh melimpah. Bahkan setiap bulan itu terjadi surplus. Bulan September ini ya produksi itu surplus di situ lebih dari 1.200 ton ya dari data yang kami amati. Nah, oleh karena itu manajemen pola tanam ini penting sekali ya, dan ini penting sekali untuk dipahami oleh semua pihak bagaimana mengatur pola tanamnya supaya produksi tidak sampai berlebihan. Mengenai tenaga kerja, memang cabai di Indonesia ini unik, Bu Ketua. Ya, kenapa saya katakan unik? Ya. 40% itu biaya produksi cabai itu habisnya di tenaga kerja, terutama habis di tenaga kerja di buruh petik. Ini yang membuat kita tuh nggak efisien. Inilah Bapak Ibu semua, ya. Ada pertanyaan, kenapa cabai di luar negeri, di China, di India itu jauh lebih murah dibanding di Indonesia? Karena varietasnya memang berbeda. Ya, cabai di luar negeri itu ditanam di skala yang luas, semuanya full mekanisasi, ya. Panennya pun sekali panen, Bapak Ibu semua. Ya, sekali panen dan dengan mekanisasi, jadi langsung begitu tanam, terus panen langsung sekali panen. Nah, sementara di Indonesia cabai ini panennya itu bisa berkali-kali, bahkan bisa sampai 40 kali panen. Nah, itulah kenapa saya katakan petani cabai ini unik. Ya, bulan ini mungkin harga cabai turun, tapi bulan depan, ya 2 bulan lagi di masa panen mungkin yang ke-15 sampai ke-20, harga cabai biasanya mulai tinggi. Jadi ya saat ini memang harga cabai lagi turun. Ya, turunnya cabai Bapak Ibu semua, ya data kami menunjukkan memang daya beli masyarakat ini sekarang lagi turun karena situasi PPKM, yang namanya hotel, restoran, catering, ya Bapak Ibu, di Jakarta itu banyak yang tutup. Padahal sebagian besar cabai itu diserap oleh yang dalam jumlah besar, ya. Kalau rumah tangga kan ngerapnya kan paling sekilo 2 kilo, tapi yang dalam jumlah besar itu hotel, restoran, dan catering. Sekarang itu banyak yang tutup Bapak Ibu semua. Ya, situasi PPKM seperti ini, ya. Kenapa saya katakan memang daya beli masyarakat cabai itu turun? Karena sebetulnya kalau kita lihat di data, produksi cabai di bulan Agustus September ini memang biasanya itu turun produksi. Ya. Ini kan unik, ya. Produksi turun, harganya juga turun. Kenapa? Ya karena daya beli kita tinggi. Ya, daya belinya juga ikut lemah karena situasi PPKM seperti ini. Ya. Jadi saran saya pada Bapak Ibu semua yang masih memang punya cabai, ya coba bermitra nih. Saya mengapresiasi dengan adanya pabrik seperti ini, dan saya juga agak kaget juga ada orang Kediri nggak tahu ada pabrik yang segede gini kan gitu kan. Pabrik olah cabai. Harapannya ya Pak Jumadi ya dengan Mas kita ya tadi sudah disampaikan juga sudah bermitra dengan beberapa petani, dan saya kira dengan kapasitas pabrik yang segede gini mungkin mitranya diperluas lagi ya. Karena Kediri ini memang salah satu sentra cabai nasional ya, yang produksinya paling besar. Jadi saya percaya teman-teman dari Fortindo ini ya, dari mitra usaha Fortindo ini sudah melihat peluang itu sehingga membuat pabrik seperti ini. Kapasitas pabriknya ya, tempat lahannya sudah cukup luas, dan tinggal mungkin ditingkatkan kapasitasnya dan bekerja sama dengan petani ya, untuk menjadi mitra-mitra supaya petani bisa dijaga harganya supaya tetap stabil. Terus Bapak Ibu semua, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian sesuai dengan arahan dari Bapak Menteri Pertanian, bagaimana terus mendorong agar hortikultura Indonesia ini, khususnya di cabai ini, jangan sampai bergejolak.
terutama di kala produksi lagi banyak. Kami memfasilitasi Bapak Ibu semua ya beberapa ya dengan untuk sarana dan prasarana pengolahan dan pasca panen untuk cabai. Saya kira bantuan-bantuan seperti ini sudah banyak diberikan juga untuk pemerintah daerah Kediri dari data-data yang saya dapatkan. Gitu. Nah, saya harapkan paket-paket bantuan ini betul-betul dimanfaatkan ya oleh masyarakat. Belum lagi Bapak Ibu semua, pemerintah juga menyediakan untuk akses permodalan, karena biasanya tuh petani-petani ini kan modalnya nggak ada, ya mau tanam ya sudah ini dengan apa rentenir dengan apa. Pemerintah sudah menyediakan yang namanya kredit usaha rakyat KUR dengan bunga 6% dan anggarannya untuk KUR itu yang dialokasikan itu 70 triliun Bapak Ibu semua. Itu untuk Bapak Ibu semua itu ya, bunganya hanya 6%, manfaatkan itu daripada pakai rentenir kan itu, manfaatkan. Sudah bank siap memfasilitasi, ada Bank Mandiri, ada BRI, ada BCA yang siap memfasilitasi itu. Jadi itu manfaatkan. Selama Bapak Ibu semua berusaha dengan baik, insya Allah bisa mengembalikan kredit. Karena ya, apa yang tercatat di Kementerian Pertanian dari KUR tahun 2020 kemarin, yaitu kredit macetnya itu hanya 0,0 sekian persen saja. Kecil sekali dari 55 triliun yang terserap di tahun 2020 kemarin. Kecil sekali. Manfaatkan ini. Saya yakin nanti ya dengan dukungan Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati ya, manfaatkan ini ya, kesempatan untuk mendapatkan KUR ini. Tanda tangan kami dengan MOU kami dengan perbankan itu sampai 50 juta itu tidak perlu pakai agunan Bapak Ibu semua. Ya, itu tidak perlu pakai, itu dalam MOU-nya seperti itu. Ya, mudah-mudahan dalam implementasinya di daerah juga bisa dilaksanakan dengan baik, terutama dengan cabang-cabang perbankannya. Terus ya fasilitasi lainnya ya seperti solar rider dome juga kami juga memberikan fasilitasi, dan packing house itu bagian dari paket untuk bantuan usaha mikro, penumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di bidang hortikultura yang tahun 2020, 2021, dan tahun 2022 juga akan disiapkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura ya untuk memberikan kesejahteraan pada petani hortikultura Indonesia. Saya kira itu Bu Ketua, saya kembalikan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe PC Sahabat Petani YouTube channel. Terima kasih.